Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman kafiyah, ni'mal iman wal islam wal ukhuwah, wa katilka nikmatil farawi was sihah, hatta yatamakkana fi ijabati amrin min awamirillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi arsyadana wa 'allamana bil 'ulumi wal hikmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Khususnya pada pagi hari ini kita bisa hadir di majlis ini untuk mengikuti kajian siap dalam rangka thalabul ilmi tafaqquh din. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini senantiasa mendatangkan keberkahan-keberkahan, mendatangkan kebaikan-kebaikan di dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan untuk baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam mengamalkan serta mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat, yang layak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hafizahullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua sudah berada di bulan Dzulhijjah, di awal-awal Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua untuk melakukan amal-amal solih, melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan di hari-hari ini, khususnya di 10 hari pertama, nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang insyaallah sudah kita pahami bersama, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyam al-'ashr min Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah? Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dalika bi syai'. Tidaklah ada hari-hari di mana amal solih yang dikerjakan di dalam hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan hari-hari ini, yakni hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Saking mulianya amal solih di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, apakah termasuk jihad fisabilillah juga tidak bisa mengalahkan amal solih yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasulullah menjawab, wala jihadu fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan amal solih yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah menggunakan harta dan jiwanya serta tidak pulang membawa apa-apa. Artinya syahid setelah mengorbankan harta dan jiwanya. Itu baru setara ya, yang bisa nandingi amal solih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Maka di kesempatan ini, di mukadimah ini, kami mengingatkan diri pribadi khususnya dan untuk seluruh hadirin hadirat pada umumnya, monggo kita semua berusaha memperbanyak amal solih yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini, ngaji siap ini juga bagian dari amal soleh yang nilainya luar biasa karena berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hafizahullah. Di momentum bulan Dzulhijjah ini untuk kajian hadis ya, kita bacakan kelanjutan hadis Al-Adabul Mufrad yang pada kesempatan kali ini diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Ini hadisnya sudah cukup populer, hadisnya pendek dan mungkin semuanya sudah hafal mungkin ya. Tapi nggak apa-apa karena memang kelanjutannya bab hadis ini sing diwaca. An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari, keterangan dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan dosa. Qala, ketika Kanjeng Nabi ditanya tentang kebaikan dan dosa, Kanjeng Nabi menjawab, al birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma hakka fi nafsika, sedangkan dosa adalah sesuatu yang ganjel, yang bikin gatel di dirimu, di hatimu. Wa karihta an yattali 'alaihin nas, dan kamu gak suka seandainya dilihat oleh manusia. Ini jawaban simpel dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang kebaikan dan dosa. Kebaikan adalah akhlak yang baik, dosa adalah sesuatu yang ganjel pada hatimu, yang bikin kerih hatimu, dan kamu gak suka, kamu benci ketika kelihatan atau dilihat manusia. Ini redaksi hadisnya. Adapun penjelasannya, qala al-Imam An-Nawawi, qala al-ulama, al-birru yakunu bimakna silah wa bimakna al-lutf wa husnul sohbah wal isyrah wa bimakna ta'ah wa hadhil umur ya majami'u husnil khuluq. Menurut Imam Nawawi, para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kebaikan adalah mencakup beberapa hal. Silaturahim itu kebaikan, lemah lembut itu kebaikan, pinter bergaul dan enak ketika bergaul itu dia termasuk kebaikan, taat itu dia termasuk kebaikan, dan semua itu terkandung dalam makna husnul khuluq. Jadi kalau berbicara tentang kebaikan, ya sebenarnya maknanya banyak, ya. Termasuk ketika berbicara tentang husnul khuluq, itu ya, maknanya bisa sampai kemana-mana. Tapi intinya semua kebaikan, semua hal yang positif itu layak menyandang gelar albir. Albir itu tadi maknanya kebaikan.
Jadi jenengan silaturahim itu insyaallah nglakoni kebaikan. Jenengan lemah lembut pada sesama manusia itu kebaikan. Jenengan gaul, pinter gaul sama banyak orang, akrab, kemudian ramah, itu termasuk kebaikan. Jenengan taat, itu termasuk kebaikan. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan wa qala aidan wa dzalika li annahu yaqtadiru bi sahibihi ay bi husnil khuluq ala mahasinil af'al wa tarki radha'il a'mal wa hadza wa syari'ah. Kenapa ketika Rasulullah SAW ditanya tentang albir itu penjelasannya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik? Karena dengan memiliki akhlak yang baik, seseorang itu akan menjadi mulia, seseorang akan dihormati. Dan Kanjeng Nabi itu pengen agar kita semua, sahabat pada waktu itu, dan kita semua sebagai umatnya menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang dihormati. Pengennya Kanjeng Nabi gitu. Pengennya Kanjeng Nabi itu umatnya menjadi umat yang mulia, yang dihargai, yang diajeni, yang dihormati. Sehingga Kanjeng Nabi jawab pertanyaan albirru dengan jawaban husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik, seseorang pasti akan dimuliakan, dihormati, pasti akan dihargai dengan akhlak yang baik. Ini dijelaskan semacam ini untuk menafikan pendapat atau menghilangkan syubhat bahwa kadang-kadang kita itu kalau dengar hadis semacam ini itu punya kesimpulan atau pikiran sing penting akhlaknya apik. Karena kebaikan itu intinya adalah akhlak yang baik. Bahkan nanti di hadis yang lain ketika Rasul menjelaskan orang itu ada yang di pinggiran surga, ada yang di surga atas, dan yang di pinggiran surga itu yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Terus di surga yang tinggi itu kata Rasulullah yang akhlaknya baik. Nah, sehingga terkadang orang itu punya kesimpulan sing penting akhlaknya apik, salat lah ora ya ora apa-apa. Ngaji, maca Quran, yes ngaji ya lah ora ya ora apa, tahajud nek kober nek iso melek ora ya ora apa-apa. Sing penting akhlake apik. Karena akhlake apik itu surgane wis dhuwur. Nah, saya ngomong seperti ini itu memang karena ada orang real ini. Saya pernah ketemu orangnya. Yo Ustadz juga insyaallah. Nggih. Ketika beliau pernah diingatkan, jawabannya ya gitu, artinya gini, diingatkan gini, jenengan ini kan sing nakoni juga koncone dhewe gitu, jenengan gak tahu tahajud, itu pertanyaannya gitu, jawabannya gak apa-apa, sing mari surga dhuwur gak tahajud, sing mari surga dhuwur akhlake apik, sementing aku apian, ora tahajud ya ora apa-apa. Nah, kalau sing marai surga dhuwur akhlak apik itu benar. Itu ada hadisnya. Tapi kemudian ora tahajud ora apa-apa. Ya ora apa-apa dalam ora dosa. Tapi kalau kemudian meremehkan tahajud, menyampingkan tahajud, itu sebenarnya pemahamannya enggak benar. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan jawaban albirru husnul khuluq, kemudian di hadis yang lain surga tertinggi itu ditempatkan, diberikan pada orang-orang yang akhlaknya baik, itu bukan dari jawaban yang menafikan yang lain. Jawabannya Kanjeng Nabi itu tidak berarti menafikan hal-hal atau amal-amal yang lain, tapi ini dipilih Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi pada waktu itu fokusnya pengen umatnya ben diajeni, ben dihargai, ben dimulyake, sehingga jawabannya mengatakan husnul khuluq.
Jadi bisa jadi yang tanya itu sregep tahajud. Mulane kebaikan gak disebutkan tahajud. Sing takon itu wis ahli ngaji, sehingga gak dijawab ahli ngaji. Tapi kebaikan adalah akhlak yang baik. Karena Kanjeng Nabi pengen fokusnya pada waktu itu ben sahabat itu dimuliakan orang. Dan mungkin yang perlu dikembangkan itu masalah itu. Masalah gaul karo wong sing apik, masalah lemah lembut, boten bentak-bentak, boten kasar, kemudian sumeh, grapyak, ya itu mungkin yang kurang, sehingga Kanjeng Nabi jawab husnul. Maka di sini diingatkan, bukan berarti ketika Kanjeng Nabi jawab kebaikan adalah husnul khuluq, itu kemudian menafikan amal-amal yang lain. Jadi jangan sampai kita punya kesimpulan orang sholat rapopo, orang ngaji rapopo, yang penting akhlaknya apik. Itu kesimpulan yang enggak benar. Sing bener ya sholatnya sregep, ngajinya sregep, terus tambah akhlaknya apik. Nah, itu termasuk hadis yang menyebutkan bahwa surga tertinggi itu untuk orang-orang yang akhlaknya baik. Itu juga bukan berarti tadi ya, gak sholat gak apa, sangkir akhlak apik surgane dhuwur ya. Tapi ya otomatis sing surga dulu ya, sing sholatnya sregep, kewajiban sama Allah dilakoni, kemudian sebisa mungkin menghadirkan akhlak yang baik untuk sama manusia. Lah maksudnya jadi hablum minallahnya oke, hablum minannasnya oke. Maka kemudian di sini pensyarah menyebutkan fussiral bir fil hadis bima'anin syatta. Tentang kebaikan dalam hadis tersebut banyak dimaknai dengan berbagai macam amalan. Yang terpenting hunaka husnul khuluqi ma'al khaliq wa husnul khuluqi ma'al khalqi. Nah ini yang diingatkan bahwasanya yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu ada kalanya akhlak yang baik kepada sang khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Maka jangan sampai tadi ya menganggap bahwa sing penting akhlaknya apik. Karena akhlak yang baik, berakhlak yang baik itu ada kalanya akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentunya dibuktikan dengan iman, dibuktikan dengan ketaatan, dibuktikan dengan sregep ibadah, dibuktikan dengan melakukan amalan-amalan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak baik kepada Allah. Maka nggak bisa kemudian dengan alasan sudah baik sama manusia, ibadah ditinggalkan, ibadah di sakar PDW karena ada hadis tadi enggak. Karena husnul khuluq pun bisa dimaknai akhlak baik kepada Allah dan akhlak baik kepada sama manusia. Nah, setelah akhlak baik kepada Allah beres, ibadahnya oke, dia juga taat kepada Allah, maka disempurnakan dengan berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Nah, bentuknya berbuat baik kepada manusia itu memang sangat banyak banget. Disebutkan di sini contoh-contoh husnul khuluq yang perlu diperhatikan. Husnul khuluq ay ma'al khalqi bi amril haq au mudaratil khuluq wa mura'atil haq. Penting untuk diperhatikan bahwasanya dalam berbuat baik kepada sama manusia, sama ciptaan Allah,
tetap dasarnya adalah memperhatikan kebenaran. Ini yang diingatkan penulis pensyarah hadis ya. Kenapa penulis mengingatkan seperti itu? Jangan sampai dengan alasan apian kita nabrak kebenaran. Kadang kan wonten nggih, karena pengen apik dengan siapa saja, kebenaran dalam tanda kutip tidak perlu diperhatikan. Sing penting bolone akeh. Karena kita disuruh baikan sama banyak orang, karena disuruh baik sama siapa saja, ya apik. Karena kita disuruh menghormati siapa saja, misalkan ini contoh sing nyoto dulu, temene ngejak, ayo ngopi bareng, oke ngopi bareng, terus bareng ngopi terus munggah sithik ngopi biasa, sampai ciu sithik atas nama apian ambek koncone, setia kawan karo koncone, wis melu ngombe ciu. Alasane husnul khuluq, akhlak yang baik kepada teman, menjaga perasaan teman, masuk dijak ora gelem. Kebersamaan, alasannya ngajeni koncone. Nah itu bisa jadi kan terjadi. Lah maka dalam rangka husnul khuluq ini, nyerawi uang dengan baik tadi, tetap harus memperhatikan mana yang benar, mana yang salah. Nek koncone ngejak salah, kok anjen gue apian temenan, ya justru kamu gak ikut salah, tapi mengingatkan teman yang salah. Jangan sampai setia kawan kita itu kemudian nabrak kebenaran. Nah ini yang banyak terjadi. Atau mungkin karena kita setia kawan, pokoknya aku mbek koncoku apian, tidak bakalan aku menjatuhkan teman, tidak bakalan aku nyusahke teman, saking apiane. Kemudian kita diminta untuk menjadi saksi misalkan, diminta jadi saksi oleh hakim atau oleh guru kalau dia murid, ditakoni, nang werah ta ora dipiki kancanem gandeng wong wedok. Dia tahu misalkan, karena dia setia kawan, karena apian sama temennya dengan dasar wah kon apian karo konco kok, meskipun dia yo ya gak jawab ndak, wong iku apik gak metu-metu dek begini misalkan, padahal dia tahu temennya tadi keluar sama cewek misalkan. Nah bentuk-bentuk yang seperti itu, setia kawan yang seperti itu, baik sama teman, baik sama orang yang seperti itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia nabrak kebenaran. Sehingga filter kita, sejauh mana kita bisa berteman, membahagiakan teman, nyenengke konco, bolonan be konco, selama tidak nabrak kebenaran. Begitu sudah ada rambu-rambu yang praktek api aneh kita itu nabrak kebenaran, ya jangan diteruskan. Karena standarnya adalah mura'atul haq, menjaga, memperhatikan kebenaran. Jangan sampai dengan alasan apian kemudian menggantikan kebenaran. Kalaupun misalkan nanti kita dicap oleh teman kita, oleh partner kita, alah kayak gue gak bolo, gak penak kayak gue, gak asik misalkan gitu. Salon kumpul karo liyane, karo gue gak enak misalkan, gak pengertian, gak menghormati misalkan. Ya standar kita kalau bisa memang idealnya kan mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia. Tapi kalau ngejar mulia di sisi manusia sampai nabrak mulia di sisi Allah, ya jangan sampai dituruti.
salah. Nek koncone ngejak salah, kok anjen kowe apian temenan, ya justru kamu gak ikut salah, tapi mengingatkan teman yang salah. Jangan sampai setia kawan kita itu kemudian nabrak kebenaran. Nah ini yang banyak terjadi. Atau mungkin karena kita setia kawan, pokoknya aku mbek koncoku apian, tidak bakalan aku menjatuhkan teman, tidak bakalan aku nyusahke teman, saking apiane. Kemudian kita diminta untuk menjadi saksi misalkan, diminta jadi saksi oleh hakim atau oleh guru kalau dia murid, ditakoni, nang weroh ta ora dipiki kancanem gandeng wong wedok. Dia tahu misalkan, karena dia setia kawan, karena apian sama temennya dengan dasar, wah kon apian karo konco kok, meskipun dia yo ya gak jawab, ndak, wong iku apik gak betul-betul dia begini misalkan. Padahal dia tahu temennya tadi keluar sama cewek misalkan. Nah, bentuk-bentuk yang seperti itu, setia kawan yang seperti itu, baik sama teman, baik sama orang yang seperti itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia nabrak kebenaran. Sehingga filter kita, sejauh mana kita bisa berteman, membahagiakan teman, nyenengke konco, bolonan be konco, selama tidak nabrak kebenaran. Begitu sudah ada rambu-rambu yang praktek api aneh kita itu nabrak kebenaran, ya jangan diteruskan. Karena standarnya adalah mura'atul haq, menjaga, memperhatikan kebenaran. Jangan sampai dengan alasan apian kemudian menggadekan kebenaran. Kalaupun misalkan nanti kita dicap oleh teman kita, oleh partner kita, alah kayak wong gak bolo, gak penak kayak gue, gak asik misalkan gitu. Salong kumpul karo liyane, karo gue gak enak misalkan, gak pengertian, gak menghormati misalkan. Ya standar kita kalau bisa memang idealnya kan mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia. Tapi kalau ngejar mulia di sisi manusia sampai nabrak mulia di sisi Allah, ya jangan sampai